Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seputus-putusnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita juga senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas dan tidak ada putus-putusnya. Dan semua nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara free, tidak pungut biaya apapun. Alhamdulillah. Hadirin tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bincangkan pada malam ini sedikit adalah tentang syukur. Banyak orang di antara kita selalu mendengar ucapan bersyukur, tapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara bersyukur itu. Syukur ini sebenarnya terbagi daripada 3 macam. Yang pertama ada namanya syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini, ada orang yang ditanya apa itu syukur dalam hati. Ada yang menjawab ridho, padahal bukan itu. Jadi syukur dalam hati ini adalah semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam hati kita, maka itu adalah namanya syukur dalam hati. Tapi bagaimana kira-kira kalau ada yang tanya kita, itu kau punya kereta, macam mana kau dapat? Dia bilang, itu adalah usaha kerja saya, kerja keras saya sehingga saya dapat beli kereta. Maka bertolak belakang yang ada dalam hati kita, akhirnya kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang begitu. Semua yang terkandung dalam hati kita itu mengatakan bahwa semua milik kita itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila ada orang dari luar tanya kita, kau beli motor itu dari mana? Kemana kau dapat? Itu hasil usaha kerja keras saya. Maka akhirnya bertolak belakang apa yang dikatakan dengan hati. Maka kufurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syukur dengan lidah. Bagaimana dengan syukur dengan lidah itu? Kita akan selalu kalau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan pula kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kita bangga diri. Coba kita lihat kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada samanya Nabi Sulaiman di atas dunia ini. Kalau kita cerita soal kekayaan, beliau di halaman rumahnya saja semuanya adalah emas. Beliau adalah kerajaan segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua semut, binatang-binatang tunduk kepada beliau. Tapi beliau tidak pernah bangga dengan kerajaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada syukur yang ketiga, yaitu melalui dengan perbuatan. Apa itu dengan melalui perbuatan? Semua tenaga yang ada di dalam tubuh badan kita ini adalah Allah yang memberikan kita. Maka bagaimana cara menggunakan supaya kita dapat bersyukur? Maka gunakanlah tenaga kita yang ada selama kita masih sehat untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kepadanya. Jangan sampai kita diberi sakit
baru mengingat. Jadi tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya, apa buktinya bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah? Berapa ramai orang yang memelihara kesehatan mereka tapi tetap mereka sakit. Berapa ramai orang yang tidak memperhatikan kesehatan mereka tapi tetap sehat. Itu buktinya bahwa itu adalah Allah yang berkehendak. Jadi tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang mau tinggi pangkat. Umpama saya berkedudukan tinggi. Ada orang lain yang mau sama itu. Tapi mereka tidak boleh sampai di situ derajatnya. Nah, itu buktinya bahwa kita punya kemauan ini bukan kehendak kita. Tapi itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya kita harus senantiasa bersyukur dan sesuaikan apa yang dicakap dalam hati itu, maka itu juga yang dicakap dengan lidah kita maupun itu perbuatan kita. Jangan sampai kita bercakap dalam hati bahwa semua yang saya miliki ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila ada yang tanya, ternyata lain dia cakap bahwa ini adalah usaha keras saya. Jadi akhirnya kufur. Jadi hadirin tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa kita ini tidak ada daya upaya hidup di dunia ini kecuali atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita senantiasa bersyukur bila kita sehat, bila kita dapat rezeki, maka gunakanlah rezeki itu separuh, bukan semuanya. Karena kita juga tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak makan. Jadi hadirin tuan-tuan